walaupun playoff pasti susah ya, karena misalnya Italia main, pasti Italia ya kemungkinan besar lolos ya. Main ya pasti Italia lolos pastinya. Tapi juga nggak mungkin nggak sih sebenarnya ada playoff segala, karena Ya soalnya JJ bukan pelatih. Nah ini ngomongin pelatih, JJ katanya juga udah ngambil lisensi ya? Iya, lisensi. Nah ini lisensinya C sekarang? C sekarang. CFC itu. CFC ya? Betul. Berarti masih agak panjang ya perjalanan ya? Nah. Iya, rencana mau cari waktu juga untuk ambil B. Berarti untuk melatih klub Super League, JJ masih 3 tingkatan lagi J. B, A, sama Pro kan? Pro, harus Pro, AFC Pro di sini benar-benar. 10 tahun Berarti lagi. cocok bisa jadi asisten pelatih sebetulnya. Bisa. B dulu deh. B dulu ya. Progresnya cepet banget nih. Ini salah satu keinginan mengambil lisensi pelatih itu karena terinspirasi Kosin atau? Iya juga, tapi saya juga maksudnya suka tantangan. Jadi siapa tahu jadi tantangan yang baik buat diri saya sendiri. Jadi saya coba mempersiapkan diri aja dulu. Siapa tahu, walaupun nggak ngelatih ya, emang kenapa kan? Nggak apa-apa kan punya lisensi. Sekalian kan ada yang banyak yang hujat-hujat. Lu siapa? Biar ada ini. Nih gue punya lisensi pelatih. Itu bercanda. Nggak apa-apa juga, nggak apa-apa. Manusiawi. Tapi bukan karena itu, maksudnya biasa aja. Maksudnya banyak yang hujat itu biasa lah, maksudnya. Jadi nggak apa-apa sih, saya juga kan bisa belajar juga lebih banyak. Maksudnya dari soalnya kan saya belajar juga kan dari coach, maksudnya dari pelatih usia dini juga ada yang bisa belajar katanya. Jadi bukan dari orang umum juga kita ada yang bisa belajar kan, maksudnya. Bukan orang bola. Makanya coach juga tanya-tanya pendapat ke saya juga waktu di timnas. Kalau kamu jadi aku ya gimana gitu. Kamu mau pakai siapa gitu kan. Ya maksudnya kayak gitu. Jadi maksudnya saya juga mau belajar lebih banyak. Ya belajar juga dari mungkin instruktur baru siapa, terus ya banyak pengalaman, pengetahuan kan kayak gitu. Iya. Dan bukan nggak mungkin JJ bisa ngikutin jejak Jose Mourinho. Betul. Karena Mourinho dulu di tahun 90-an atau di akhir 80-an pernah jadi penerjemahnya Brian Robson kan di FC Porto. Setelah itu bahkan Brian Robson di beberapa sesi latihan tuh karena ngelihat nih anak nih dalam tanda kutip si Mourinho ya punya kemampuan melatih, akhirnya dikasih kesempatan buat mimpin latihan. Dan terbukti kan Mourinho jadi salah satu pelatih terbaik di dunia kan, bawa Inter Milan treble winner, bawa Madrid juara Liga Spanyol, bawa Chelsea juara back-to-back Premier League yang pertama dalam sejarah Chelsea. Nah bukan nggak mungkin JJ bisa ngikutin jejak Mourinho nih. Tapi jangan kasih beban gitu juga. Kayaknya perbandingannya kenapa Jose Mourinho? Kayaknya saya tuh masih di basement gitu. Ini kan beda level. Amin. Doa yang bagus kan doain. Brian Robson pernah ngasih Jose Mourinho kesempatan mimpin latihan. JJ pernah nggak dikasih sama Kosin? Nih pilih apa? Mimpin latihan. Saya mau. Pernah. Saya pernah mimpin ini doang. Apa? Cool down. Cooldownnya timnas Indonesia saya pernah. Saya pernah. Mimpin pertama kali dan terakhir kalinya itu. Ini rencana setelah punya lisensi nih Ji, apakah ada keinginan buat bikin SSB atau ya kalau ada kesempatan nanti pengen lah jadi asisten pelatih atau jadi pelatih sebuah klub gitu Ji? Sebenarnya SSB lumayan tertarik karena saya lihat juga kan, saya kan kemarin ikut juga kan Sintayong Academy ke Korea. Di Korea. Saya kan ikut, saya jadi bantu melatih juga. Dan di situ saya banyak lihat juga bahwasanya potensi anak Indonesia itu banyak, lumayan bagus. Tapi sayang aja itu pelatihnya kurang aja kan sebelumnya. Jadi kalau dari usia dini mereka belajar lebih banyak, lebih baik, mungkin dengan jumlah penduduk Indonesia mungkin bakal lebih banyak lagi muncul pemain-pemain yang lebih baik daripada Korea sebenarnya. Menurut saya begitu, serius. Dan masalah ya usia dini itu, kalau ngomongin usia dini ya intelijennya itu masih perlu diasah ya dari kecil ya. Nah itu
kira-kira penyebabnya apa sih, Jay? Jadi tadi bilang tuh pemain Indonesia, pemain muda sebenarnya punya potensi kan. Betul. Tapi ketika naik level senior suka mandek. Nih, terbukti kan di Piala AFF kita ambil contoh. Indonesia pernah juara AFF U17, pernah juara AFF U19, tapi di level senior belum pernah juara. Kan mentok di U23 lah. Saat itu juara SEA Games 2023 terakhir. Nah, ini faktornya apa sih, Jay, yang bikin pemain-pemain nasional kita tuh ya akhirnya nggak bisa berkembang? Apa karena setelah bertenar di level kelompok umur dapat duit jadi lupa? Nah, sebenarnya nggak bisa bandingin begitu sih. Kalau usia dini tuh mungkin siapa yang banyak belajar skill yang bagus itu yang mungkin bisa juara menurut saya. Kalau mereka belajar skill dasar aja terus yang kuat, itu mungkin susah juara di usia dini. Tetapi ketika usia dini udah lewat jadi senior, skill dasar yang kuat itu akan berfungsi dan berfungsi baik ya, dan berefek dampak bagus gitu. Jadi selalu kita menilai nggak bisa dari kayak usia dini mereka jelek, nanti dewasanya jadi jelek juga gitu. Nggak bisa bilang begitu. Jadi nggak bisa bandingin begitu. Tapi kalau kita lihat usia dini Indonesia, ya pelatihnya nggak banyak, dan pelatihnya nggak banyak juga, pelatih yang baik juga nggak banyak gitu. Setuju. Bagaimana bisa pemain usia dini belajar sama pelatih yang tidak baik, bagaimana bisa jadi baik gitu. Beda sama Jepang kan, rata-rata pelatih itu udah lisensi AAFC, bahkan AFC Pro untuk level SSB, J. Betul. Nah ini selain ini, JJ mungkin ngikutin nih. Maksudnya lagi rame sekarang soal ini, J. Soal rencana atau kabar kata Iran mundur dari Piala Dunia. JJ juga sempat bahas kan di channel YouTube kan. Nah ini yang lagi rame katanya ada potensi kalau nantinya Iran mundur, FIFA bakal bikin playoff darurat atau playoff tambahan nih. Katanya kalau menurut media Prancis, menurut RMC Sport, terus juga menurut jurnalis ESPN, kabarnya ada 4 negara yang disiapkan untuk tampil di playoff darurat ini. Jadi kabarnya itu ada 2 negara UEFA sama 2 negara Asia. Nah ini kalau katanya sih acuannya ranking FIFA. Katanya kalau ranking FIFA terkini nih, pasti enggak dong kita. Pasti udah dipotong aja. Udah dipotong aja. Ya kan kalau acuan ranking FIFA kan berarti enggak dong, ya kan? Di UEFA kan pasti Italia sama Denmark nih. Kalau Asia pasti Oman dan WA kan. Oman WA juga secara performa di kualifikasi Piala Dunia juga lebih oke kan? Iya, sampai daripada siapa? Timbangin timnas. Kan WA kan lolos ke round 5 kan? Kan pelatihnya. Sekarang kan nggak tahu kita. Iya. WA lolos ke round 5 kan sebelum kalah sama Irak, sedangkan di round 4 Oman bisa dapat 1 poin, sedangkan pelatih favorit JJ kan gagal bikin timnas dapat poin nih di round 4 kan. Temennya JJ. Jadi aku semua sebab. Enggak dapat poin kan. Tapi bukan nggak mungkin kalau misalnya nantinya ternyata ditambah jumlah negara yang tampil bisa jadi 6. Nah Indonesia ada kemungkinan tampil. Nah tapi kalau JJ ngelihat kemungkinan itu gimana, J? Apalagi kan ada UEFA tuh yang dimasukin. UEFA maksudnya kan yang nggak logis aja ketika yang mundur Iran tapi yang masuk UEFA nih. Kalau misalnya formatnya gini kan ini sama kayak ngedorong UEFA kan. Karena biar bagaimanapun performa Italia pasti lebih kuat ketimbang WA, Oman atau timnas Indonesia. Walaupun di bola nggak ada yang tahu ya. Nah, gimana Jeng lihat itu? Ya sebenarnya katanya kalau di regulasi sih memang begitu. Katanya balik lagi ke FIFA. FIFA yang menentukan, jadi kita nggak bisa bilang karena di regulasi udah ada ya, jadi kita nggak bisa menyalahkan mereka pilih siapa kan. Nah itu pun nggak milih langsung UEFA aja kan, jadi dikasih playoff gitu kan. Jadi walaupun playoff pasti susah ya, karena misalnya Italia main, pasti Italia ya kemungkinan besar lolos ya. Main ya pasti Italia lolos pastinya. Tapi juga nggak mungkin nggak sih sebenarnya ada playoff segala, karena waktunya udah mepet banget ini. Ini Juli ya, pertengahan Juli ya udah mulai. Pertengahan Juni. Juni ya. Pertengahan Juni. Wah ini berarti nggak udah 2 bulan lagi. Ini harus pilih satu negara berarti dari FIFA, nggak mungkin playoff sih. Waktunya kapan? Karena bisa main timnas itu cuman FIFA Match Days. FIFA Match Day itu pun Juni baru mulai. Iya, berarti kan di awal Juni itu aja ya. Di 1. Kan FIFA Match Day Juni itu 1 sampai 9 Juni, sedangkan Piala Dunia di belasan Juni kan. 12, dan masalahnya sedangkan negara-negara lain yang berpartisipasi Piala Dunia itu pasti akan latihan 1 bulan.
Ya, TC udah TC gitu. Iya, TC 1 bulan mereka. Tapi apakah mungkin negara-negara yang playoff menang langsung main gitu? Main. Itu pasti nggak logis nggak sih? Jadi Walaupun paling pilih satu negara langsung lebih masuk akal sih sebenarnya. Walaupun nggak adil ya terasa. Walaupun nggak adil, ya mau gimana? Secara FIFA ranking yang lebih unggul siapa mungkin? Berarti, atau enggak di Asia paling unggul siapa? Mungkin menurut paling fairnya mungkin itu. Di Asia siapa yang FIFA ranking yang paling tinggi? Itu yang harus masuk. Bisa lewat jalur sabar nggak? Nah, kalau jalur sahabat kita yang masuk mungkin. Jalur sahabat ya. CS banget sampai ada kantornya kan di sini. Benar. Makanya. Berarti kalau kabarnya katanya di tanggal 30 April FIFA bakal ngadain kongres tuh jadi Vancouver di Kanada ya. Nah, itu kemungkinan bakal jadi titik temu atau ketuk palu nih, Iran bakal main atau enggak, karena kan kabarnya Iran tuh sudah mengajukan kepada FIFA ya supaya match-match mereka yang sedianya main di Amerika bakal digeser ke Meksiko, tapi ditolak tuh sama FIFA karena ya mungkin logistik ya. Jadi kalau misalnya dipindahin ke Meksiko kan ya banyak pertimbangan kan. Nanti ya termasuk kayak tim-tim lawannya kayak Belgia, terus Selandia Baru. Emang mau mereka main ke Meksiko? Mungkin mayoritas pemain mereka kayak pemain Belgia mungkin lebih nyaman main di Amerika kali karena lebih lebih safety lah ketimbang main di Meksiko kan. Kalau Meksiko juga soalnya terlalu tinggi. Di atas namanya? iya, datarannya 2.000 meter lebih. Laut ya. Jadi bakal sesak nafas juga buat pemain-pemain biasa nggak main di sana gitu. Benar-benar, nah itulah. Nah, nih jadi ngomongin Piala Dunia, prediksi soal Korea Selatan sejauh mana nih bakal melangkah? Nah, salah satu negaranya JJ nih sama negaranya Coach Shin. Korea Selatan gimana nih? Negara saya. Iya, benar negaranya JJ juga. 32 besar udah pasti. Iya. 16 besar nggak tahu, setengah-setengah. Setengah-setengah. 32 besar berarti lolos ya dari fase grup. Pasti lolos. Oke. Dengan pemain-pemain yang sekarang nggak mungkin sih ya. Kalau nggak harus dipecat. Pelatih siapa sih sekarang? Hong Minbo ya? Legend Korea. Kapten di Piala Dunia 2002 kan? Iya. Waktu itu nyetak sejarah masuk ke semifinal. Kalah dari Jerman. Oleh Michael Ballack tuh. Betul. Itu baru banget ngikutin bola tuh. Saya juga gara-gara itu suka bola. Mulai suka bola dari tahun 2002. 2002 ya? Piala Dunia ya? Memang Piala Dunia sedemam itu ya di Korea. Itu waktu itu heboh banget. Semuanya merah. Merah ya? Merah, baju merah I'm red semua. ya, I'm red Korea. Ya. Ya kan? Gila sih itu waktu itu. Itu lawan Italia gimana aja? Lawan Italia. Wah, gila sih itu. Itu wasit udah fair atau enggak tuh? Fair. Menurut orang Korea sih fair. Menurut orang Korea fair ya. Tapi keren sih Korea terlepas dari kontroversi lawan Italia itu bisa ngalahin Spanyol di perempat final. Ada penalti. Terus Portugal di fase grup ya kan. Di 16 besar tuh dia ngalahin siapa ya? Italia. 16 besar. 16 besar Italia, Spanyol. Di grup Portugal, USA, Polandia masalah ya kan. Terus di JJ umur berapa, J? Umur SD ya? Iya, SD kelas 1, 2, kelas 3. Oh, kelas 3 SD. 8 tahun ya. Mulai suka, jadinya setiap hari saya bawa bola ke lapangan. Waktu itu kan lapangan setiap sekolah kan pasti ada lapangan besar. Lapangannya itu kan pasir. Pasir semua. Main setiap hari. Itu gila-gilaan. Idolanya siapa jadi tahun 2002 itu? Park Ji-sung sampai sekarang. Gila. Park Ji-sung ya. Sampai beli semua bukunya saya baca. Kalau ditanya nih J, mana lebih pilih Park Ji-sung, Son Heung-min atau Kim Min-jae aja? Karena pemain-pemain top Korea semua tuh. Karena membuat saya terinspirasi itu di bola itu Park Ji-sung, jadi saya pilih Park Ji-sung ya. Memang Son bagus juga, tapi Park Ji-sung menurut saya di zaman itu dengan sebagai pemain pertama kali di Premier League itu orang Korea pertama kali di sana. Nah, dengan cetak sejarah dan dia beberapa kali juara di Champions League juga kan. Di MU ya. Tapi ada satu pemain Korea yang gue suka banget jadi tahun 2002 tuh, Lee Yong Pyo aja. Yong Pyo. Wah, itu keren banget. Baru ketemu saya kemarin. Oh, baru ketemu? Iya, beberapa bulan yang lalu. Kegiatan deh sekarang. Itu dia kan dulu setelah Piala Dunia 2002 dia pindah ke PSV aja bareng sama Park Ji-sung kan. Itu ketika dia lawan Milan tuh. Wah, dia ketika Lee Yong Pyo bawa bola tuh fans PSV langsung Lee itu. Memang wah, gila, gue sebagai orang Asia senang banget waktu itu kan PSV. Betul. Akhirnya kalah walaupun kalah dari Milan masuk ke final Milan, tapi kan tuh keren banget tuh PSV-nya era Park Ji-sung. Pelatih Gus Hiddink tuh. Gus Hiddink. Oke deh.
Udah sekitar 1 jam kita ngobrol ya. Oke. Kita bahas soal persaingan gelar juara Super League, Timnas Indonesia, kesan-kesan JJ selama berada di Timnas, dan juga soal ya kemungkinan ada playoff tambahan itu ya. Terima kasih banyak ya, Jay. Terima kasih. Semoga makin sukses karirnya, makin sehat. Seluruh hajatnya dilancarkan lah sama Ya, Tuhan Yang Maha Esa. siapapun yang nonton minta hadir ke Incheon Gimbap. Nah, iya. hadir ya. Cocok. Sebutin alamat Jay. Oh, alamatnya ada di Bintaro, The Forum Sports Hub. Sports Hub. Forum Oke. Sports. Nah, datang aja ke sana. Oke. Oke. Oke, di sana ya, Oke Zanas. Oke Zanas. Sampai jumpa di podcast Locker Room selanjutnya.